wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton video ini. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas besar dari Elektronika Daya dengan judul DC Chopper tipe bus dan tipe buck sebagai switch tegangan dengan komponen MOSFET. Perkenalkan, nama saya Arvan Arsyad dengan NIM D400180026 dengan kelas A. Pertama, apakah DC Chopper? DC Chopper adalah Chopper dikenal sebagai konverter DC ke DC, mirip dengan transformator dari rangkaian AC. DC Chopper digunakan untuk meningkatkan dan menurunkan daya DC. Mereka mengubah daya DC tetap ke daya DC variabel. Dengan menggunakan ini, daya DC yang dipasok ke perangkat dapat disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan. Dan berikut adalah DC Chopper melalui metode switching dengan komponen MOSFET. DC Chopper tipe bus memiliki pengertian sebagai berikut. Jika tegangan output yang diinginkan lebih besar dari tegangan input, maka rangkaian buslah yang dipakai. Dengan gambar rangkaiannya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Untuk gambar ini saya menggunakan percobaan dari modul 4. Yang pertama ada V input, V drain, dan V out. Tegangan mengalir dari baterai menuju ke induktor, lalu ke V drain, dan tegangan negatif dari baterai menuju ke MOSFET. MOSFET dipicu dengan V-gate dan trigger dengan sudut 0 sampai 180, lalu diteruskan ke komponen penyearah dan difilter melalui kapasitor 100 mikrofarad dan dilanjutkan ke beban dan menuju ke output. Kelebihan dari rangkaian bus yaitu bus memiliki efisiensi tinggi dan rangkaian sederhana tanpa transformer dan tingkat ripple yang rendah pada arus masukan atau input. Namun, bus tidak memiliki isolasi antara input dan output. Hanya satu output yang dihasilkan dan tingkat ripple yang tinggi pada tegangan output. Lalu, cara kerja DC Chopper tipe bus yaitu ketika MOSFET off atau terbuka dan dioda on, arus yang disimpan di induktor akan berkurang karena impedansi yang lebih tinggi. Dan berkurangnya arus pada induktor menyebabkan induktor tersebut melawannya dengan membalikkan polaritasnya, sehingga arus yang mengalir pada dioda dan pada beban adalah penjumlahan antara arus pada sumber kapasitor juga melakukan penyimpanan energi dalam bentuk ketegangan. Dan ketika MOSFET on atau tertutup dan dioda menjadi off, maka arus mengalir searah jarum jam dari sumber menuju induktor, sehingga terjadi penerimaan arus pada induktor. Polaritas pada sisi kiri lebih positif dibanding sisi kanannya. Untuk selanjutnya, di sini adalah gambar gelombangnya. Dengan percobaan sudut trigger 0 sampai 180 derajat dengan frekuensi 1000 Hz, maka didapatkan gambar gelombang seperti pada gambar, yaitu V drain menunjukkan ripple yang stabil tapi bertingkat, tegangannya naik, V-gate tetap sama, V input tetap stabil karena input berasal dari
tegangan DC. Untuk selanjutnya V output, karena telah di-trigger dengan frekuensi 1000 Hz, maka setelah beberapa detik nilainya akan semakin bertambah sesuai dengan fungsi dari komponen copper bus, yaitu untuk menambah tegangan atau menaikkan tegangan. Untuk selanjutnya, ini adalah nilai dari gelombang tadi. Ini adalah nilai rata-rata, nilai RMS, dan nilai tetapan. Di sini ditunjukkan, saya akan membahas nilai yang tetap saja. Di sini ditunjukkan V input menunjukkan angka 5,0000E plus 0001 dipicu dengan trigger 1000E plus 000, maka menghasilkan output 4,9989800E min 007. Di sini terjadi peningkatan tegangan dalam waktu 1,00000E min 005. Selanjutnya kita menuju ke DC copper tipe buck. Memiliki prinsip atau digunakan jika tegangan output yang diinginkan lebih kecil atau sama dengan tegangan input, maka rangkaian bucklah yang dipakai. Dan berikut adalah gambarnya. Di sini terdapat baterai, ground, V input, MOSFET, dioda, induktor, kapasitor, beban. Di sini V drain dan di sini V out. Di sini adalah pemicu tegangannya. Jadi arus atau tegangan dialirkan dari baterai dan V input menuju ke MOSFET. Kebalikan dari tipe bus tadi, ketika tipe bus dialirkan menuju induktor terlebih dahulu, maka ini melewati MOSFET terlebih dahulu. Ketika sudah melewati MOSFET dan di-trigger, maka diteruskan menuju ke dioda dan menuju ke induktor sebagai penyimpan arus, kapasitor sebagai filter atau sebagai penyimpan tegangan, kemudian baru dilanjutkan ke V output atau ke beban. DC copper tipe buck memiliki karakteristik sebagai berikut. Ketika MOSFET on atau tertutup dan dioda off, maka arus mengalir dari sumber menuju ke konduktor, sehingga konduktor mengisi induktor, menuju ke induktor atau dalam rangka pengisian induktor. Dari induktor lalu ke kapasitor, lalu ke beban. Kembali lagi ke sumber. Dan ketika MOSFET off dan dioda on, maka arus yang disimpan induktor dikeluarkan menuju ke beban, lalu ke dioda atau free docking dan kembali lagi ke induktor. Keuntungan dari penggunaan DC copper tipe buck yaitu pada konfigurasi buck antara lain efisiensi yang tinggi, rangkaiannya sederhana, tidak memerlukan transformer, tingkat stres pada komponen switch yang rendah, riak atau ripple pada tegangan output yang rendah, sehingga pengurangan atau filter yang dibutuhkan pun relatif kecil. Kekurangan yang ditemukan adalah tidak adanya isolasi antara masukan dan keluaran. Hanya satu keluaran yang dihasilkan dan tingkat ripple yang tinggi pada input. Metode buck sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan sistem yang berukuran kecil, atau kebanyakan digunakan pada komponen-komponen yang membutuhkan rangkaian kecil.
Untuk selanjutnya, ini adalah gambar gelombangnya. Saya menggunakan percobaan dengan sudut penyudutan 0 derajat sampai 180 derajat dengan frekuensi 2000 Hz. Ini gelombang dari drain atau pengeringan, dan ini adalah pemicunya sehingga stabil. Untuk ini inputnya, karena merupakan tegangan DC maka berbentuk garis lurus. Ini di outputnya, karena tingkat adanya ripple maka di sini terjadi gelombang-gelombang yang sebenarnya di sini merupakan tegangan DC. Untuk selanjutnya, di sini terdapat tabel dari nilai rata-rata tegangan, nilai RMS tegangan, dan nilai ketetapan. Di sini saya akan menulis nilai ketetapan. Di sini menunjukkan bahwa input lebih besar dari output atau terjadi penurunan tegangan. Dengan angka 5,0000 plus 001 turun menjadi 3,64511016 plus 001. Dari kedua tipe rangkaian tadi dapat disimpulkan bahwa ketika ada membutuhkan untuk menaikkan tegangan pada rangkaian DC, maka Anda dapat menggunakan rangkaian copper bus. Dan ketika Anda membutuhkan tegangan yang lebih rendah dari input, maka Anda dapat menggunakan rangkaian buck. Dan dari kedua rangkaian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari buck yaitu lebih ringkas tapi memiliki ripple dari input yang tinggi, sedangkan dari tipe bus itu ripple inputnya rendah tapi outputnya ripple-nya tinggi. Maksud dari ripple yaitu bentuk dari outputnya itu bergelombang-gelombang dan tidak stabil, kurang stabil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.